Jadi pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih sama Bu Sonia sama Pak Ole udah ngasih aku kesempatan untuk ikut mendongeng dalam acara Mahima Mendongeng. Ini acaranya diadain tiap hari sih. Jadi tiap hari itu ada pendongeng yang berbeda-beda dan siapa aja sih boleh ikut sebenarnya. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang pengen mendongeng juga boleh daftarkan diri ke Bu Sonia atau ke Pak Ole ya. Hmm. Ya. Jadi di sini aku mau mendongeng cerita asal mula Selat Bali gitu. Ada yang pernah dengar dongengnya? Ya aku yakin sih banyak teman-teman yang udah denger ya dongengnya. Jadi diceritakan dahulu kala itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Nah, di kerajaan itu hiduplah seorang Brahmana yang bernama Sidimantra. Itu orangnya sangat dermawan, spiritualitasnya sangat kuat, sangat sakti, dan disegani oleh banyak orang. Nah, karena spiritualitasnya yang sangat kuat, agamanya yang sangat taat, akhirnya Betara Guru menghadiahkan kekayaan dan juga seorang istri cantik kepada Sidi Mantra yang akhirnya membuat kehidupannya bahagia. Kemudian setelah beberapa tahun Sidi Mantra dengannya menikah, akhirnya dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Manik Angkeran. Kemudian lambat laun tumbuh menjadi pria dewasa. Tapi Manik Angkeran mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya. Orangnya sangat manja dan dia sangat senang sekali berjudi. Tiap hari kerjaannya hanya berjudi saja. Sepanjang waktu kerjaannya hanya sabung ayam. Dia suka sekali mengadu ayam setiap hari. Sialnya lagi, dia selalu kalah. Nasibnya nggak mujur, setiap hari dia tajem. Dan sialnya lagi, dia selalu kalah. Kemudian suatu hari, ia kehabisan akal untuk membayar hutang-hutangnya, untuk membayar taruhannya. Karena ia sudah sangat sering meminjam uang, ada lagi yang mau minjemin uang sama dia. Lalu kemudian ia meminta pertolongan kepada ayahnya. Ia pun menemui ayahnya Sidimantra. Aku mohon, tolong aku. Tolong berikan aku uang ayah, aku harus melunasi hutang-hutangku. Jika tidak, orang-orang itu akan membunuhku ayah. Begitu kata Manik Angkeran kepada ayahnya. Karena merasa iba, ayahnya pun menyetujui apa permohonan anaknya. Sidi Mantra pun memberikan uang-uang dan kekayaannya kepada Mani Angkeran. Ia memberikan hartanya untuk hutang-hutang anak-anaknya. Lalu Manik Angkeran pun senang. Ia membayarkan hutang-hutangnya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sampai akhirnya Manik Angkeran pun berbohong. Ternyata ia tidak benar-benar sadar. Ia tidak benar-benar menepati janjinya. Ia masih sabung ayam tiap hari. Suka sekali mengadu ayam setiap hari. Dan sialnya ya dia selalu kalah. Karena kekalahannya itulah bingung. Dia
tidak bisa membayar taruhan dan hutang-hutang kekalahannya. Dan kemudian ia memutuskan untuk meminta pertolongan kepada ayahnya yang kedua kalinya. Ia mendatangi ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mohon." Ayahnya menolak permintaan Manik Anggeran. Karena dia tahu bohong. Anaknya berbohong yang sebelumnya dia berjanji dia akan berhenti untuk sabung ayam, berhenti untuk berjudi, tapi dia masih saja melakukannya setiap hari. Ayahnya menolak permintaan anaknya karena hartanya pun sudah habis diberikan kepada anaknya. Tapi sebagai seorang ayah, dia merasa kasihan kepada anaknya. Lalu dia pun mengusahakan segala cara untuk membantu anaknya. Kemudian Siddhimantara pun berdoa. Ia berdoa dengan kusyuk dan memohon kepada dewa agar diberi pertolongan dan petunjuk untuk bisa membayar. Kemudian di tengah-tengah doanya, ia mendengar sebuah suara. Ia mendengar sebuah suara yang berkata, "Wahai Siddhimantara, pergilah kamu ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh naga besuki. Pergilah kamu ke sana. Minta untuk melunasi hutang anakmu." Lalu tanpa berpikir panjang, Siddhimantara pun bergegas saat itu juga pergi ke kawah Gunung Agung. Hutan, melewati segala rintangan demi menolong anaknya. Sesampainya ia di kawah Gunung Agung, ia pun bersila dan berdoa. Mantra-mantra dan membunyikan genta yang teng 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 teng. Dan kemudian tiba-tiba muncullah seekor naga yang sangat besar. Naga itu berkata kepada Siddhimantara, "Wahai Siddhimantara, mau apa kau kemari? Apa yang kau inginkan?" Kata sang naga besuki. Lalu Siddhimantara pun menjawab, "Besuki, tolonglah aku. Aku harus melunasi hutang-hutang anakku. Jika tidak, ia akan dibunuh oleh orang-orang." Begitu naga besuki. Akhirnya, naga besuki pun menggeliatkan tubuhnya. Buar. Keluarlah perak, emas, berlian dari tubuh sang naga. Akhirnya sang naga berkata, "Bawalah emas-emas ini, berikanlah anakmu. Kau harus menasihatinya agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi." Begitu kata sang naga. Kemudian Siddhimantara pun mengiyakan permintaan sang naga. Ia bergegas dan memberikan emas-emas itu kepada Manik Anggeran untuk membayar hutang-hutangnya. Suatu ketika, Manik Anggeran melakukan hal yang sama setiap harinya. Ia masih berjudi setiap harinya. Dan lagi-lagi, ia kebingungan untuk menebus hutang-hutang dan taruhannya. Lalu, untuk kesekian kalinya,
Dia meminta pertolongan kepada ayahnya. Dia menemui ayahnya dan memohon kepada ayahnya. Dia berkata, "Kali ini saja, tolong bantu aku. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi, ayah." Tapi ayah menolak. Dan dia pun akhirnya menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan emas-emas yang dimiliki oleh ayahnya itu. Ia pun mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan kekayaan yang begitu banyak. Akhirnya ia pun ingat bahwa ayahnya pernah berkata ia mendapatkan kekayaan itu dari kawah Gunung Agung yang diberikan oleh naga Besuki. Akhirnya saat itu juga ia pergi ke kawah Gunung Agung dan membawa genta ayahnya. Sampai di kawah Gunung Agung, karena ia tidak tahu apa doa yang diucapkan oleh ayahnya, ia pun hanya membunyikannya saja. Teng 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 teng. Lalu naga Besuki muncul di hadapan Manik Angkeran. Naga Besuki berkata kepada Manik Angkeran, "Wahai pemuda, siapa engkau? Ada apa engkau kemari?" Lalu Manik Angkeran berkata, "Aku putra dari Sidimantra. Tolonglah bantu aku. Aku akan dibunuh oleh orang-orang itu. Tolong, berikan sebagian hartamu, naga." Begitu kata Manik Angkeran pada naga. Lalu sang naga pun mengeluarkan begitu banyak emas dan perak. Manik Angkeran terkagum-kagum melihat sang naga. Manik Angkeran kagum melihat harta yang begitu banyak. Kemudian muncul jahat Manik Angkeran. Ia berniat untuk memotong ekor sang naga. Lalu dengan beraninya ia menebas ekor naga tersebut. Dah! Ekor naga tersebut putus dan menjadi keping-kepingan emas. Tapi Manik Angkeran bahwa naga itu adalah naga yang sangat sakti. Naga itu pun sangat marah. Ia menjilat kaki Manik Angkeran berubah menjadi abu. Manik Angkeran lenyap, hilang menjadi abu. Kemudian sana, Sidimantra pun menyadari bahwa gentanya hilang bersamaan dengan hilangnya anaknya. Lalu ia berpikir, jangan-jangan anakku pergi ke kawah Gunung Agung. Cepat-cepat Sidimantra menyusul anaknya ke kawah Gunung Agung. Dan benar saja, sampai di kawah Gunung Agung, ia melihat anaknya yang sudah menjadi abu dan ekor naga yang terpotong. Lalu ia memohon kepada sang naga, "Naga Besuki, tolong hidupkan kembali anakku. Aku mohon, tolong hidupkan dia kembali." Sang naga pun berkata, "Aku akan menghidupkan anakmu, tapi kau harus seperti semula." Begitu kata sang naga. Lalu Sidimantra pun menyetujui
apa yang diminta oleh sang naga. Kemudian, Siddhimantra pun mengembalikan ekor sang naga tersebut menjadi seperti semula. Sang naga pun demikian, ia menepati janjinya dan menghidupkan kembali Manikangkeran. Tetapi saking kecewanya ayahnya melihat anaknya mengingkari janjinya dan terus saja mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya Siddhimantra pun memutuskan dan berkata, "Wahai anakku, kau tidak boleh lagi hidup bersamaku." Dan saat itu juga, dari tempat berdirinya Siddhimantra, tiba-tiba Siddhimantra menghilang. Dari tempat berdirinya, muncullah bah air yang sangat besar. Siddhimantra dengan kesaktiannya membelah tanah menjadi dua. Tanah terbelah menjadi dua. Pun menjadi selat bagi dua daratan tersebut. Dan akhirnya Manikangkeran Siddhimantra. Nah, begitu ceritanya. Jadi, konon ada sebuah dongeng yang sudah aku ceritakan tadi itu katanya asal Bali, karena konon katanya dulu Jawa dan Bali itu daratan yang menjadi satu sebenarnya dulu, tetapi kemudian daratan tersebut terbelah menjadi dua bagian dan terbentuklah Jawa dan Bali. Dan akhirnya selat yang memisahkan itulah dari cerita yang tadi itulah yang menjadi Selat Bali sekarang. Begitu katanya dulu, konon katanya. Oke, jadi itu dia dongeng dari aku sore ini. Semoga bisa menghibur dan menambah cerita-cerita teman-teman tentang dongeng-dongeng sejak kecil yang sering kita gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Aku harap teman-teman bisa dengar dengan jelas ya tadi dongengnya. Dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ketidakjelasanku. Ya, jadi segitu aja dulu dongeng dariku hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak Bu Sonia, Pak Ole yang sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya. Ya, segitu saja. Saya akhiri dengan terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.